تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم توضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم وإنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه قدر مقدار العظيم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم تعالينا فتوى العارفين صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين. أويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنته ورسوله والدعوة إلى الهدى دلل على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ragam kamu Ragamor Rabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannif wal ulama alladhina kutibat amwaluhum fi hadzal kitabil mubarak hafizahumullah rahimahullah nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi ulumi masyayikhina bi ulumil ulama'il 'amilina fid darain. Kitabul Azkar wa Da'awat Babu Zikri Ba'dil Azkar ila qawlihi ar-rabi' Nadhara ba'dul anbiya salawatullah wa salamu alaihim ajma'in ila qawmihi yawman fastakfarahum wa a'jabuh famata minhum fi sa'ah 70,000 fa awha Allah subhanahu wa ta'ala ilaihi annaka intahum walau annaka iz intahum hassantahum lam yahliku. Qala bi ayyi syai'in uhassinuhum wa Allah ta'ala ilayhi taqul hassantukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su' bila haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nadhara ba'dul anbiya, sebagian para nabi alaihi sallallahu wasallamu alaihim ajma'in melihat ila qaumihi, kepada kaumnya, yauman, pada suatu hari, fastaktsarahum wa ajabu. Nabi itu kagum dengan jumlah umatnya yang banyak. Famata minhum fi sa'ah, maka setelah itu langsung meninggal 70,000, 70,000 umatnya langsung meninggal. Setelah beliau ni, Pak Nabi ini melihat umatnya banyak dan dia kagum, beliau kagum dengan jumlahnya yang banyak, langsung 70,000 orang meninggal daripada umatnya. Fa auhallahu subhanahu wa ta'ala ilaih, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi tersebut, annaka intahum, sesungguhnya engkau telah menyebabkan mereka kena ain. Jadi ain itu adalah suatu penyakit yang timbul sebab seseorang melihat hal tersebut karena kekaguman. Jadi ain itu ada. Makanya kalau melihat sesuatu biar tidak kena ain. Jadi kalau seorang tu ngelihat apa, misalnya rumah, atau melihat seorang wajah seseorang, kagum karena kegantengannya, karena kecantikannya, karena kelucuannya, melihat rumah bagus, melihat mobil bagus, melihat apa saja yang bagus, maka biar tidak kena ain, karena kalau dia ngelihat tu kagum gitu, hendak baca, itu bisa rusak barang yang dia lihat. Ya. Maka bagaimana biar tidak rusak barang yang dia lihat itu? Allah di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi tersebut, annaka intahum, sungguhnya engkau menyebabkan dia telah kena ain.
walau annaka iz intahum hasantahum lam yahliku. Jika kamu melihat mereka dengan pandangan ain yang tadi itu, kagum itu, kemudian engkau bentengi mereka, maka mereka tidak akan binasa sebenarnya. 70.000 orang itu, kata Allah. Qala, Nabi itu bertanya, wa bi ayyi syai'in uhassinuhum, dan dengan apa aku menjaga mereka? Fa auhallahu ta'ala ilaih, maka Allah Ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi tersebut, taqul, kamu baca, hassantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada. Hassantukum, aku bentengi kalian, itu bacaannya. Hassantukum artinya aku bentengi kalian, bil hayyil qayyum, dengan Allah, zat yang maha hidup, zat yang maha berdiri sendiri, tidak memerlukan pertolongan yang lain. Alladzi la yamutu abada, yang mana Allah itu tidak mati selama-lamanya. Insyaallah. Tunggu mana ni? Urut. Fa'auhallahu ta'ala ilaih, taqul, kamu berkata, kamu membaca, kata Allah, hassantukum bil hayyil qayyum, aku membentengi kalian dengan Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, tidak memerlukan yang lain. Alladzi la yamutu abadan, yang mana Allah itu tidak mati selama-lamanya. Wa dafa'tu ankumus su', dan aku menolak atas kalian kejelekan, bi, dengan kalimat la haula, tidak ada daya upaya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahil aliyil azim, kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang melihat sesuatu yang mengagumkan dia, dan agar sesuatu yang dilihat itu tidak kena ain, artinya biar tidak rusak, biar tidak hancur, biar tidak binasa gara-gara pandangan kagum itu, maka yang melihat hendaknya dia membaca hassantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abadan wa dafa'tu ankumus su' bila haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, yang artinya aku bentengi kalian dengan Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan pertolongan yang lain, yang tidak mati selama-lamanya, dan aku menolak atas kalian kejelekan dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah yang maha tinggi dan maha agung. Dan juga kalau mau ditambah boleh, ketika melihat sesuatu yang kagum itu bilang Masya Allah. Ketika lihat, misalnya lihat bangunan pondok bagus, Masya Allah gitu, biar tidak kena ain. Dulu tuh di Hadramut yang terkenal orang yang kuat pengaruh pandangan matanya itu orang daerah Shibam. Di Hadramut tuh banyak kota. Hadramut tuh kayak provinsi ya, banyak kota. Ada Tarim, ada Sewun dan lain-lain. Ada nama kota Shibam di sana. Itu di Shibam itu orang-orangnya pandangan matanya kuat. Kalau mandang sesuatu kagum itu, yang dipandang itu bisa hancur. Jadi pada suatu hari ada di suatu kota di Hadramut, mereka sedang menggali tanah. Tiba-tiba ketemu dengan batu yang besar di dalam tanah itu. Mereka sudah berusaha memecahkannya dengan berbagai macam cara, tapi tidak pecah-pecah ke batunya. Akhirnya mereka bingung, macam mana nih cara mecahkan batu ini biar tanahnya bisa digali. Akhirnya salah satu dari mereka usul, coba panggil orang Shibam. Coba panggil orang Shibam. Akhirnya batu itu dihias
Itu batu dihias, dicat, dibuat indah tu batunya. Setelah indah, batunya bagus, batunya dipanggil orang dari Shibam tu, suruh ngelihat. Begitu dia ngelihat, kagum, dia ngelihat indah batu itu, kagum dia, langsung pecah tu batunya. Saking kuatnya pengaruh ain, pandangan orang-orang sana. Nah, jadi anak-anak kecil tuh yang lucu-lucu ya, jangan posting di medsos, itu bahaya. Jangan. Kalau foto masih kecil, lucu, foto diposting di medsos, nanti di medsos orang ngelihat, kagum, dia tidak tahu bacaan ini, dia tidak bilang Masya Allah, nanti anak itu bisa sakit tanpa nanti bawa ke dokter, tidak tahu dokter sakit apa. Nah, itulah penyakit. Lihat Ustaz sering-sering mengucapkan Masya Allah. Dan yang dipuji, Masya Allah ya ente ya, putih ente sekarang. Ente selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bilang, suruh dia, kalau dia tidak hafal doa ini panjang, bilang gol Masya Allah, bilang Masya Allah. Nah, ente banyak-banyak selawat. Jadi puji misalnya, Masya Allah ente pintar, ente juara terus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selawat yang muji itu bilang Masya Allah gitu, biar tidak kena ain. Al-khamis, yang kelima, min sya'nil murid an yuwadhiba kulla yawmin wa laylatin ala qawli ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 marrah fa innaha mujarrabah li'adami mautil qalbi. Min sya'nil murid, termasuk sesuatu yang sepantasnya dilakukan seorang murid, seorang yang ingin dekat kepada Allah, seorang yang ingin sampai kepada keridhaan Allah. Apa yang sepantasnya dilakukan? An yuwadhiba, hendaknya dia selalu istiqamah, kulla yaumin, setiap hari, wa lailatin, setiap malam, sehari semalam, ala qauli, di dalam membaca. Jadi sehari semalam tu jangan kurang baca ini nih, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Itu sehari semalam jangan kurang ya. Kalau sebelum subuh biasanya kita baca 11 kali, tinggal ditambah sendiri lah. Minimal tu paling ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 marrah, 40 kali. Paling dah sampai 5 menit selesai dia bacanya. Nah, ini apa di antara faedahnya? Fa innaha mujarrabatun li adami mautil qalbi. Maka bacaan tersebut, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, dibaca 40 kali setiap hari, sehari semalam, maka itu akan menjadi sebab hati menjadi tidak mati. Arti hatinya hidup, hatinya bersinar. Orang kalau hatinya mati, mau berbuat baik malas, mau berbuat jelek semangat. Itu tanda orang hatinya mati. Mau buat baik malas, mau belajar malas, mau ibadah malas. Itu tanda orang hatinya mati. Kalau suruh berbuat dosa semangat, itu orang hatinya mati. Tapi kalau orang hatinya hidup, bercahaya, bersinar, dia senang, semangat untuk belajar, semangat untuk ibadah, semangat untuk beramal soleh, malas untuk, tidak suka untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Itu tanda orang hatinya hidup atau bersinar. As-sadis, jadi amalannya seperti itu ya. Kalian misalnya duduk atau balik dari perjalanan dari masjid ke kamar tu, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Mungkin belum sampai amamul ghurfah, sampai depan kamar entah sudah selesai dia bacanya. Dah itu ya. As-sadis, yang keenam, faidah. Ada suatu faidah. Afada Sayyiduna al-Imam Umar bin Saggaf radhiyallahu anhu fi kitabih Tafrijul Kurub anna mimma amara bihi wa lazamahu salihun. Kata beliau dalam kitab tersebut, termasuk yang dilazimi oleh orang-orang soleh dan diperintahkan oleh orang soleh adalah membaca ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni, wa huwa mujarrab lil arzaq al hissiyah wal ma'nawiyah mi'ah marrah kulla sabah. Jadi Al-Habib Umar bin Saggaf, beliau memberikan faedah di dalam kitab beliau yaitu Tafrijul Kurub. Kata beliau,
anna mimma amara bihi wa lazamahu salihun, sesungguhnya termasuk yang diperintahkan dan dilazimi oleh orang-orang soleh adalah membaca ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni. Itu dibaca mi'ah marrah, 100 kali. Wa huwa mujarrabun lil arzaqil hissiyah wal ma'nawiyah. Dan itu mujarrab artinya teruji untuk mendatangkan rezeki al-hissiyah yang tampak, rezeki yang tampak seperti duit, seperti makanan dan lain-lain, wal ma'nawiyah, dan rezeki yang tak tampak apa? Seperti ilmu laduni, keberkahan ilmu, semangat, rajin ibadah. Itu namanya di antara rezeki yang ma'nawiyah yang tak kelihatan mata. Nah, itu dibaca setiap hari 100 kali. Referensinya tuh kitab An-Nujumuz Zahirah dan juga di kitab Al-Manhalus Shaf. Qala Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad As-Sabi', Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad berkata radhiyallahu anhu. Nah, jadi kalau misalnya ada di antara orang minta amalan sama kalian, Ustaz apa amalan Ustaz yang lancar rezeki ni? Baca ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni. Tiap hari, setiap pagi, bukan tiap hari. Setiap pagi 100 kali. Ya. Nah, kalau yang tadi itu ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta bukan harus pagi. Yang penting sehari semalam 40 kali. Nah, kalau ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni ini 40 marrah, 40 kali. Nah, As-Sabi' yang ketujuh, qala Al-Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad, Al-Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad berkata radhiyallahu anhu, yanbaghi lil insan fi hadzal zaman al-iktsar min qiraati surah qul a'udzu birabbil falaq wa surah qul a'udzu birabbin nas. Sepantasnya lah manusia di zaman sekarang ini, kata beliau, banyak-banyak membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Wa yanbaghi aidan, dan juga sepantasnya an yaj'ala lahu wirdan minhuma, hendaknya dia jadikan wirid tuh surah Al-Falaq, surah An-Nas dijadikan wirid. Li'annahu kathurat fihi syayatin wal khannasin wa khawatirus su', karena gangguan setan semakin dahsyat, bisikan setan semakin dahsyat, dan lintasan-lintasan untuk berbuat jelek dalam hati itu semakin parah. Wa mimma kana yusi bihi ridwanullah alaih, dan termasuk yang diwasiatkan oleh beliau Al-Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Apa di antara yang diwasiatkan beliau? Banyak beliau mewasiatkan hal ini adalah fi hadzal zaman, di zaman ini, aidan juga wa yujizu fihi, dan beliau mengijazahkannya. Apa yang beliau anjurkan untuk banyak dibaca di zaman ini? Al-iktsar min ismihi ta'ala Al-Latif, banyak-banyak menyebut nama Allah Al-Latif. Wa aqalluhu mi'ah, minimal 100 kali. Wa tis'ah wa ishrin marrah, 129 kali. Kullu yaum, setiap hari itu jangan kurang 129 kali. Bi adadi hurufihi bihisabil jummal, sejumlah huruf Al-Latif itu kalau dihitung per hurufnya. Al-Latif itu kalau dihitung per hurufnya, maka sampai fa itu jumlahnya 129. Wa yaqul, bagaimana? Wa yaqul, dan beliau berkata, yanbaghi al-iktsar minhu, sepantasnya membaca nama Allah Al-Latif itu, la siyama fi hadhil azminah, apalagi di zaman-zaman sekarang ini, li'annaha kathurat fiha al-mukaththifat, karena banyaknya terjadi fitnah di zaman sekarang ini. Banyak baca Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif. Dan juga biasanya orang-orang soleh bacanya pakai ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, gitu. Latif kan artinya kan maha lembut, maha lemah lembut. Naam, al-thamin, yang ke-8, an ba'dis sadah alil jufri al-gatinin bigasam annahu safara ila al-jihatil jawiyah wa dakhala balada Palembang fa talabu minhu an yudarris fa'tazar. Ada sebagian habaib yang bermarga Al-Jufri, berasal dari kota Gosam. Gosam itu juga salah satu kota di Hadramut, dekat sama Tarim, tidak jauh, tidak sampai 1 jam.
Nah ini Habib yang bangsa Al-Jufri dari Ghassam ini, beliau ini pergi ke Jawiyah. Orang Hadramut tuh bilang Indonesia tuh Jawa. Ilaina ila Jawa. Jawa al-maksud Indonesia. Jadi beliau ini dari Hadramut, dari Ghassam pergi ke Jawa, wa dakhal balad Palembang, dan beliau masuk ke kota Palembang. Ya, Sumatera Al-Janubiyah. Ya, Sumatera Selatan. Fatalabu minhu an yudarris. Orang-orang Palembang minta beliau untuk ngajar. Fa'tazar. Beliau minta maaf, tidak bisa ngajar, berhalangan. Fakallafu alaih hatta btada'a yugri'u ba'd al-aulad fi risalah was safinah. Tapi orang-orang Palembang maksa beliau minta ngajar. Akhirnya beliau pun mulai ngajar. Beliau bacakan kepada anak-anak itu kitab Risalatul Jami'ah, kemudian Safinatun Najah. Fabaqi ala dzalik muddah. Beliau terus lakukan itu, ngajar anak-anak Risalatul Jami'ah, Safinatun Najah muddah. yakni beberapa waktu yang cukup lama. Thumma ja'a ilaihi ba'du ahli al-balad limtihani. Kemudian orang di daerah tersebut sebagiannya datang kepada beliau untuk menguji beliau. Fahasala ma'al habib tahammul. Falamma nama bil-lail ra'al habib Abdullah al-Haddad wa qala lahu la takhaf. Alaika bil-wirdil kabir lana an tagra'u sabahan wa sa'an. Jadi ketika orang-orang datang kepada beliau ingin menguji beliau, akhirnya fahasala ma'al habib tahammul. Beliau merasa berat karena ingin diuji oleh orang-orang. Falamma nama bil-lail, ketika beliau tidur malam, ra'al habib Abdullah al-Haddad, beliau melihat al-Imam al-Haddad sahibur ratib. Faqala lahu al-habib Abdullah al-Haddad, berkata kepadanya, la takhaf, jangan takut. Alaika bil wirdil kabir lana, hendaknya engkau baca saja al-wirdul kabir yang kami karang itu, yang kami susun. Antagra'hu sabahan wa masa'an, ente baca pagi sore. Fawadhabal habib alaih, maka Habib itu pun mendapat wasiat dari Abdul Haddad dalam mimpinya suruh baca al-wirdul kabir pagi sore. Beliau wadhaba, beliau selalu lakukan. Fa ba'dal muddah, setelah beberapa waktu, raja'a fi ayyi ilmin yus'al anhu yujib. Maka setelah beberapa waktu, setiap beliau ditanya tentang ilmu apa saja langsung bisa jawab, dapat ilmu laduni. Hatta al-marid ya'rifu in kana bayamut yaqul lahum bayamut. Sampai orang sakit kalau mau mati dia tahu ini orang ini mau mati ini. Tahu beliau. Wa in kana bayahya, kalau orang itu akan masih hidup panjang umur, yaqul lahum, dia akan bilang, tenang, ini orang bayahya, ini masih hidup nih. Sampai segitunya dia tahu. Padahal tidak pernah dipelajari ilmu itu. Kenapa bisa didapatkan? Karena sebab membaca wirid. Jadi wirid itu ada ta'thir, ada bekasnya, ada manfaatnya. Nah, cuman yang bahaya ini yang tadi itu, yang mengetes itu, menguji. Datang bukan untuk belajar, untuk menguji. Nah itu tidak boleh, tidak bagus. Ya ada ceritanya kan? Ya hadal kitab. Syekh Abdul Qadir Jailani punya dua teman. Syekh Abdul Qadir Jailani punya dua teman. Mereka bertiga bersepakat ingin datang kepada seorang alim. Temannya bilang, yang dua ini, saya mau datang ke orang alim itu, saya mau mengetes keilmuan dia. Yang satu juga begitu. Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, kalau saya tidak, saya pengen mau cari barokah aja. Tuh. Nih, barokah itu ada. Akhirnya pergilah mereka bertiga ini ke orang alim tersebut. Sampai di orang alim itu, yang pertama menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya untuk menguji, mengetes orang alim itu. Yang kedua juga begitu. Syekh Abdul Qadir Jailani diam. Yang fakat, hanya ngelihat muka orang soleh itu, dilihat muka orang alim itu, tujuannya cari barokah, ngelihat aja beliau. Dan memang kedua orang itu lebih pintar dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Cuman Syekh Abdul Qadir Jailani lebih adab dari barokah. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah berlalunya waktu, orang yang pertama, yang kedua itu, yang satunya mati dalam keadaan keluar dari agama Islam, murtad, auzubillah min dzalik.
yang satunya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Syekh Abdul Qadir Jailani jadi apa? Sultanul Aulia, pimpinan para wali pada masanya. Semua para wali di bawah beliau kedudukannya. Karena apa beliau dapatkan? Adab. Bukan karena alim, karena adab. Bukan beliau tak punya ilmu, beliau punya ilmu, tapi adab beliau lebih tinggi. Dan beliau tidak pernah mau mengetes orang, tapi beliau ingin mencari barokah. Nah, kan memang begitu kan, al-madad ala qadril mashhad. Seseorang itu akan mendapatkan anugerah berkah ketika duduk di depan orang. Dia akan dapatkan anugerah berkah tergantung bagaimana keyakinan dia. Kalau duduk depan seseorang yakin ini orang soleh, ini orang baik, ini orang masya Allah di sisi Allah, dia akan dapat sesuai dengan keyakinan dia. Kalau duduk depan orang tidak yakin itu orang baik, tidak dapat apa-apa. Idzil fatah hasba' tiga dihirufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi, kata Sahibul Imriti. Ya, idzil fatah hasba' tiga dihirufi', seseorang itu tergantung kadar keyakinannya akan diangkat derajatnya. Makin yakin makin tinggi derajatnya. Tidak yakin duduk depan orang, duduk depan orang saleh, duduk depan guru, duduk depan orang alim, tidak yakin, tidak naik derajatnya. Tinggi keyakinannya, tinggi juga, tergantung kadar keyakinannya. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi, dan setiap orang yang tidak yakin tidak dapat manfaat. Duduk depan guru, duduk depan orang alim, tidak yakin ini orang soleh, tidak dapat manfaat. Makin tinggi keyakinannya, makin besar manfaatnya, makin tinggi naik derajatnya. Kurang yakin, kurang juga. Makanya karena manfaat dan derajat yang tinggi itu didapatkan tergantung kadar keyakinan, makanya orang-orang dulu tuh kalau setiap mau duduk depan orang alim, kalau setiap mau menghadap gurunya, mereka bagaimana caranya agar tidak melihat kekurangan orang alim tersebut, agar tidak melihat kekurangan guru. Ya, kalian buka di dalam kitab At-Tibyan itu disebutkan At-Tibyan fi bab fi adabi hamalatil Quran. Ya, di situ diceritakan bagaimana Imam Nawawi kalau mau belajar. Al-Imam Nawawi yang mengarang syarah Sahih Muslim 10 jilid, yang menyusun kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Adhkar, kitab Minhaj. Imam Nawawi yang alim kabir, wali min awliyaillah, pernah jadi wali kutub beliau. Imam Nawawi itu diceritakan dalam kitab At-Tibyan, beliau setiap kali mau belajar sama gurunya, sebelum menghadap gurunya beliau bersedekah. Beliau bersedekah, habis itu beliau doa. Apa doanya? Allahumma astur uyuba syaikhi wala tahrimni barakatahu. Ya Allah, jangan buka aib guruku di mataku, dan atau ya Allah jangan perlihatkan aib guruku padaku, dan jangan haramkan keberkahannya untukku. Itu doa beliau. Setiap sebelum belajar itu yang beliau lakukan. Bukan hanya doa, sedekah beliau. Jadi beliau saking tak maunya ngelihat kekurangan gurunya, sampai beliau itu bersedekah dan doa. Ya Allah, jangan lihatkan kepadaku kekurangan guruku, dan jangan haramkan aku keberkahannya. Kenapa beliau lakukan itu? Karena beliau tahu kalau sampai beliau melihat kekurangan gurunya, akan kurang hormat, akan kurang yakin sama gurunya. Kalau kurang yakin, kurang manfaat, kurang berkah, kurang naik derajatnya. Itu beliau tidak mau. Beliau pengen dalam hatinya selalu melihat kebaikan, tidak mau melihat kekurangan gurunya. Tujuannya agar tetap full keyakinannya, agar tetap full hormatnya, sehingga full juga berkah yang dia dapat, full juga manfaat yang dia dapat, tinggi derajat yang akan dia dapatkan, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sahibul Imriti itu. Idzil fatah hasba' tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Setiap orang akan mendapatkan derajat sesuai dengan kadar keyakinannya. Nanti yakin, tinggi yakinnya, tinggi derajatnya. Yakinnya 70, derajatnya juga 70 naiknya. Yakinnya 80, 80 juga naik derajatnya. Kemudian apa kata beliau? Wa kullu man lam ya'taqid, dan setiap orang yang tidak yakin, lam yantafi, tidak dapat manfaat. Jadi tergantung keyakinannya. Al-madad ala qadaril mashhad. Nah, sampai segitunya tuh Imam Nawawi itu, saking tidak mau melihat aib gurunya, sampai bersedekah dan berdoa. Jangan jadi sebagian murid. Kalau bisa dicari-cari kesalahan gurunya. Apa ya?
Apa dibuat guru ni ya? Ni guru ni apa ni? Dicari-cari kesalahan gurunya. Akhirnya ketika ketemu kesalahan gurunya, kurang hormat, kurang yakin. Sehingga karena dalam hatinya kurang hormat, kurang yakin, kurang juga barokah dan manfaatnya. Imam Nawawi itu pintar. Beliau tahu ini guru beliau ini manusia biasa, bukan malaikat. Ini guru beliau ini manusia biasa, bukan nabi. Beliau tahu ini bukan nabi, bukan malaikat yang terjaga dari salah dan dosa. Ini guru saya ini pasti punya salah. Kan manusia biasa, pasti punya salah. Nah, beliau tidak mau untuk melihat kesalahan gurunya. Kenapa? Takut kurang hormat, takut kurang yakin kepada gurunya. Ya, nah, itu penting tuh. Ini salah satu poin penting bagi seorang yang belajar ilmu agama. Karena ini adalah letak manfaat dan barokahnya ilmu seorang murid. Ketika dia kurang yakin, kurang manfaat. Biar dia alim, biar dia pintar, biar dia bintang juara terus, kurang yakin, kurang manfaat. Kurang yakin, kurang barokah. Kurang yakin, kurang tinggi derajatnya. Makin dikit yakinnya, makin dikit juga manfaatnya. Jadi ukuran seorang murid itu tinggi manfaatnya atau rendah, tinggi derajatnya atau rendah, tinggi berkahnya atau rendah, bukan alimnya, bukan banyak hafalannya, bukan rankingnya, bukan, yakinnya sama guru. Itu ukurannya. Walaupun dia tidak pintar, yakin dia tinggi, dia paling manfaat, paling banyak manfaat, dia yang paling banyak barokahnya. Walaupun pintar, tidak yakin, kurang yakin, seukuran itu juga manfaat yang dia dapatkan. Apalagi kalau dia udah pintar, cerdas, yakinnya tinggi, double dia dapat. Udah dapat ilmu yang banyak, dapat manfaat yang banyak. Makanya kita lihat banyak orang-orang alim, luar biasa pengetahuannya, ya, tapi ilmunya tidak membuat manfaat. Berani melanggar yang diwajibkan oleh Allah, berani dia tinggalkan. Yang haram berani dia lakukan, yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal. Yang penting duit, yang penting jabatan, tidak peduli. Padahal alim, ilmunya banyak, tapi tidak manfaat. Dan ingat, ukuran murid yang berhasil, murid yang paling banyak manfaatnya, bukan yang paling pintar. Dan manfaat itu bisa didapatkan dengan keyakinan dia sama guru. Dan tanda orang yang ilmunya manfaat adalah satu aja, takut kepada Allah SWT. Orang yang ilmunya manfaat, tandanya satu, dia takut kepada Allah. Bukan muridnya banyak, bukan. Oh, Ustaz itu muridnya banyak, Ustaz, manfaat ilmunya, bukan. Ustaz itu majelisnya banyak, Ustaz, manfaat ilmunya, bukan. Ilmu yang manfaat itu tandanya cuma satu, takut kepada Allah. Kalau dia biar muridnya satu dua, tapi dia takut manfaat itu ilmunya. Apa gunanya murid banyak, majelis banyak, dianya tidak takut sama Allah. Dia menyelamatkan orang, tapi dianya tak selamat karena tidak takut sama Allah. Macam lilin, nerangi orang, dianya hancur. Itulah ibarat orang alim yang tidak takut kepada Allah. Dia nerangi orang, tapi dianya hancur karena dia tidak takut kepada Allah. Ya, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bilang, al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bizaka ahlu. Ilmu itu intinya takut kepada Allah Ta'ala. Dan dengan takut itulah orang yang punya ilmu dapat kita kenali. Kalau mau tahu orang alim yang hakiki, yang sebenarnya, dialah yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, al-akhir, at-tasi' yang ke-9, man wadhaba ala qiraatir ratib lil Habib Abdullah al-Haddad razaqahullahu husnal khatimah. Allah yarzuquna dzalik fi lutfin wa khairin wa afiyah. Barang siapa yang melazimi atau istiqamah membaca ratib al-Haddad, maka Allah akan karuniakan untuknya husnal khatimah. Ini ditulis referensinya dalam kitab Kalam Al-Habib Alawi bin Syahab. Wallahu a'lam bisawab. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna annana asrafna la ladha ashrafna fatub alayna اغسل لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة
جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب حمد لله بالبدء والتناهي ننكسر النائم محبة النسائم bismillahirrahmanirrahim Fatiha ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma ila arwah abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin was sahabah tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين الفقهاء المحدثين القراء الفاسدين سنة الصوفية والمحققين وإلى أرواح أولياء الأجمعين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وصولي مغفور جميع ساداتنا العالمين ثم إلى أرواح أمي شريف حفصة بنت عمر القدير وحمد عمر بن أبي بكر المطار ثم إلى الحسن بن أحمد بارو سيدنا محمد بن عالم الملك بن قاسم بن أحمد بن مصطفى بن أحمد بن وسيد صالح المفضل المعدوس بن محمد الهيد بن الأستاذ ناصر سيدنا من شريف الدين شاكر أحمد شاكر المعلا الأستاذ حامد وما إلى الأستاذ أحمد السلام ثم إلى الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن والأخير ثم إلى جميع شيخنا وجميع سيدنا ثم إلى حبيب صالح بن أحمد بن مصطفى بن صالح بن زيدين ثم إلى الشريف الراضي بن عبد الرحمن البيتي ثم إلى أرواح اذكروا أمواتكم وأصولهم وفرهم ثم إلى رجل المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يسكننا ويخرجنا من رحمته أن الله ينفعنا ببركاتهم والصالحين وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والآخرة وببركة هذا الكتاب وأن الله يرزقنا العلوم النافعة والبركة في الدين والآخرة وأن الله يرزقنا وجميع مشايخنا وجميع أحبابنا وجميع والدينا وجميع أحبابنا طول الأمور برضا البركة في الصحة والعافية في طالب وحسن الخاتمة عند الموت بلطف وخير وعافية والاجتماع مع خير البرية في الدنيا قبل الآخرة إجازة ونعمة دائما مستمرة والأرزاق الواسعة المباركة النافعة الحسية والمعنوية الظاهرة والباطنة على هذه الكتب الصالحة وكمان وسبنا صالحون الفاتحة. الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.